kira-kira bagaimana PAD Kota Bekasi kondisi existing sekarang maupun ke depan. Kembali lagi kita bersama Telusur Solusi terkait dengan tema sumber daya manusia merupakan bahwa selain fokus berkaitan dengan tema yang akan kita Baik, sahabat jaringan telusur, bersama kita lagi di dalam dialog ruang diskusi telusur solusi. Kita akan membahas tentang PAD dan APBD di Kota Bekasi. Namun karena saat ini bersama kita dari Dinas Bapeda, jadi kita akan membahas mengenai PAD dulu. PAD pendapatan asli daerah, seperti itu ya Pak ya. Ya. Dan selanjutnya setelah pemaparan akan ditanggapi oleh pengamat kebijakan publik yang tentunya punya harapan-harapan besar untuk sama-sama kita membangun Kota Bekasi. Selanjutnya perkenalan dan juga pemaparan dari Pak Agustinus ya Pak ya. Ya, selamat sore Pak. Gimana kabar sehat Pak? Ya. Seperti biasa Pak, kita ingin berdiskusi. Ya harapannya dalam diskusi ini ada solusi, gitu kan? Karena Kota Bekasi kan kota yang besar, yang hebat. Nah, berkaitan dengan dinas atau OPD yang di dalamnya ada Bapak sebagai perwakilan PA dari Bapeda untuk membahas terkait dengan PAD ini, seperti apa yang ingin disampaikan, gitu Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini sebenarnya sahabat saya juga nih. Udah lama kenal juga kita. Pas ya. Baik, mungkin keberadaan saya di sini mewakili Kepala Badan Pendapatan Daerah. Baik, yang pada saat bersama juga ada rapat evaluasi dengan pimpinan. Jadi saya diutus terkait dengan kira-kira bagaimana PAD Kota Bekasi kondisi existing sekarang maupun ke depan. Nah, kita sama-sama ketahui dari pajak daerah, Badan Pendapatan Kota Bekasi itu mengelola hampir 3 triliun targetnya untuk tahun ini. 3 triliun itu dari BPHTB terbesar ya, dari PBB, dari penerangan jalan umum, dari restoran dan seterusnya. Ada parkir, ada hiburan, ada juga air tanah dan sebagainya. Jadi memang sampai dengan capaian kami sampai dengan saat ini memang masih terkendala akan kebetulan saya membidangi sebagai kepala bidang Pasdal, tentunya ada upaya-upaya terkait piutang pajak daerah yang kalau kita sama-sama ketahui dari terbesar itu adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, tentunya pajak bumi dan bangunan ini siapa pasti kita semua punya kewajiban untuk pajak bumi dan bangunan. Nah, terkait dengan pajak bumi dan bangunan tersebut, kita dari penyerahan KPP Pratama pada tahun 2013 itu kita sudah dibebani pajak bumi dan bangunan piutangnya sebesar 370 miliar. Jadi terus berkembang sampai dengan saat ini di tahun ini pajak itu sudah mencapai hampir menyentuh sekitar 900 miliar. 900 miliar ya. Tapi kami juga berupaya. Pajak ini bukan hanya pajak aktif tentunya. Pajak ini bisa jadi ada pemecahan dari hidup 1000 meter misalnya.
dipecahkan, mungkin orang itu telat atau lalai dalam BPHTB, itu akhirnya dicatatkan menjadi piutang. Nah, ada juga double aslah, bentuknya sama gitu ya. Nah, ini tentunya Bapenda tahun ini melakukan upaya-upaya. Upayanya apa? Kita di guidance oleh BPKP dalam hal ini. BPKP menyarankan ke kita untuk coba kita cleansing data, coba kita validasi data gitu ya, kita verifikasi dari mulai di sistem sampai kepada kita nanti verifikasi di lapangan, yang outputnya adalah berkurangnya nanti. Kita sudah mulai ini di Kecamatan Bantar Gebang, kita sudah mulai di Kecamatan Bantar Gebang, ada di sana 54 miliar piutangnya. Nah, kita harapkan dengan kita memverifikasi di lapangan ini, piutang itu akan berkurang. Jadi bukannya bertambah setiap tahun, akan berkurang. Ini akan berjalan terus ke untuk kecamatan-kecamatan yang lain. Karena kita sama-sama paham kalau kecamatan yang terbesar salah satunya itu adalah Bekasi Selatan, dan itu juga piutangnya luar biasa. Tapi kita perlu effort yang besar, kerja bersama, kita sinergi antar bidang, dan juga ini melibatkan tentunya OPD lain, karena existing itu adanya di kecamatan, di kelurahan. Itu salah satu yang sudah kita lakukan. Kalau upaya-upaya yang lain, kita melakukan upaya ada MOU dengan SKK, dengan Kejaksaan. Nah, ini untuk kita mempercepat dalam rangka uji kepatuhan. Nah, apa itu, Bang? Jadi misalkan di PBB kita melakukan pemanggilan, ada wajib pajak yang besar, gitu kan? Kita lakukan, dengan kita mungkin melihat Bapenda sudah hati-hati dulu, mungkin stressingnya agak kurang kuat, gitu ya. Nah, ketika kita kerjasamakan, terutama yang banyak hutangnya yang luar biasa besar, mereka mulai membayar ya. Walaupun mereka mencoba untuk mencicil, tapi kita di situ ada kebijakan juga ya. Ada kebijakan. Nah, tergantung kemampuan keuangan perusahaan mereka tentunya. Jadi, tapi tentunya itu kita berikan, oke, mencicil silakan. Tapi dengan berita acara, bulan apa, tanggal berapa, tanda tangan di atas materi. Nah, ada juga untuk pengawasan, kita punya dari CSR, dari Bank Jabar, itu ada 500 tapping box, dan itu cukup efektif. Walaupun tapping box itu kita perlu adanya upaya rekonsiliasi data. Misalkan restoran A, di dashboardnya dia, Pak, pajak kita bulan ini 150 juta. Oke. Tapi di dashboard kita, di dashboard betul ada di bidang kami, di bidang wasdal untuk pengawasan, ternyata 200 juta. Yuk kita undang, datang, kita rekod data you mana, ini data kami, kita sandingkan. Ternyata pada jam 1 siang ada mungkin wifi-nya rada lemot atau rada terganggu jaringan, sehingga tidak tercatat, sementara di jaringan kami tercatat. Sudah banyak, kita sudah tahun ini sudah ada pengembalian sekitar hampir 300 juta. Dan itu ya? Iya. Dari sekian banyak titik ya, Pak ya? Iya, itu khusus untuk restoran. Dan ketika kita lakukan itu, ini tercatat, Pak, di SKPDKB, surat penetapan pajak daerah kurang bayar. Nah, mereka membayar melalui bank yang sudah kita tunjuk. Nah, ini tentunya upaya-upaya lain, tentunya kita punya 12 UPTD. 12 UPTD itu adalah kepanjangan kecamatan ya, Pak ya? Ya, untuk 12 kecamatan. Jadi kepanjangan tangan Badan Pendapatan Daerah di wilayah masing-masing. Tentunya kalau bola istilahnya man-to-man marking, Pak. Jadi mereka ini melihat, mengawasi ketika ada potensi baru, ada di situ. Kan kita mencatatkan potensi, sesuatu yang bisa menjadi potensi, kita lihat dulu kemampuan mereka. Berapa jumlah tamu, berapa jumlah kursi, berapa meja, table, dan sebagainya. Terus sales mereka bagaimana. Kalau itu di bawah Perda 10 tahun 2019 tentang omset itu di bawah 10 juta, itu tergolong menjadi UMKM. Nah, kalau di atas itu, Bang, itu bisa kita kenakan menjadi wajib pajak. Nah, pengawasan yang sifatnya seperti ini kita mobile terus, dan kita ke lapangan terus. Mungkin itu dulu sebagai awal. Oke, baik. Sahabat jaringan telusur, ini sudah ditegaskan tadi ya, bahwa ada upaya-upaya dilakukan
Berarti itu target yang targetkan itu totalnya berapa sih Pak dalam tahun 2023 ini Pak? Ya, bisa coba by data ya. Iya, by data. Jadi kalau untuk hotel, Sabar Bang ya. kita ditargetkan tahun ini 56 miliar. Oh, 56 miliar. miliar. Capaian kita tahun ini sudah Ini 50. di OPD Bapenda. Ya, karena ini yang kayak di kewenangan Bapenda saya bicara nih. Ya, ada hotel di sana target 56 miliar. Capaian saat ini itu di angka 50%. Untuk restoran, ini salah satu primadona juga karena Kota Bekasi kan banyak ya, kuliner ya. itu 508 miliar. Oke. Target kita sudah 56% tercapai. Untuk hiburan 78 miliar, target kita sudah hampir 50%. Untuk reklame targetnya 87 miliar, tercapai sampai saat ini hampir 60%. Untuk penerangan jalan yang dikelola oleh PLN itu menjadi kita juga targetnya itu 426 miliar. Sekarang udah 61%, 62% lebih capaian. Parkir 64 miliar, capaian sudah hampir 50%. Ada air bawah tanah dan pajak bumi bangunan. PBB itu 633 miliar, capaian sudah 65%. Jadi totalnya adalah totalnya 60%. Ya, sampai dengan saat ini. maksud capaiannya. Ya, capaiannya. Total Total capaian. angkanya tadi Pak berapa miliar tadi Pak? Total angka yang PAD-nya itu 1,8 triliun. Oh, 1,8 triliun. Oke. Sementara itu dulu ya. Terima kasih Pak Agustinus. Jadi di Pak Agustinus ini adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Nah, kita saat ini ingin mendengar dari Bang Sofan Makmur. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang, terkait dengan yang sudah dipaparkan oleh Pak Kabid. Silakan, Bang. Sofan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman telusur di manapun berada yang nanti akan menonton kami berdua bahwa tentang PAD dan APBD di tahun ini kan tahun 2023 sebenarnya pelepasan dari COVID-19 yang memang ini baru hidup kembali atau memang bergairah kembali karena salah satu yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia adalah kebebasan memakai masker atau tidak. Artinya memang ini semua untuk mencapai PAD masih bertanya-tanya apakah capaiannya tercapai, targetnya tercapai, atau memang mana yang bisa membantu dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah yang dulu biasa bisa tercapai ternyata memang terganggu selama hampir 2 tahun COVID-19. Jadi saya di sini memang melihat beberapa hal terutama dari teman-teman yang ada di DPRD Kota Bekasi. Di akhir Juni di tahun 2023 seorang anggota dewan dari Partai Gerindra menyatakan tentang capaian target pemerintah Kota Bekasi bahwa masih 30%. Lalu 30% itu dengan beberapa data yang dia kemukakan, ada beberapa yang dinilai tentang 5 dinas yang memang tidak berfungsi atau kurang memberikan capaian. Ada beberapa yaitu dinas pertanian, dinas yang lainnya, terutama memang ada tulisan terhadap pemerintah bahwa ada beberapa capaian yang memang tidak sesuai terhadap beberapa dinas. Lalu di bulan terakhir ini, di bulan 9, dari Bambang Hapan anggota Dewan juga menyatakan bahwa 58%, artinya 64,6 sekian persen sudah dicapai oleh teman-teman atau pemerintah Kota Bekasi, terutama Bapenda yang
terakhir itu berkoordinasi dengan anggota dewan. Jadi sebenarnya capaian-capaian ini memang capaian yang memang sudah diarahkan atau diminta oleh pemerintah daerah yang terakhir. Bapak Wali Kota Tri Adianto itu habis masa baktinya. Ternyata di capaian waktu dia menjadi BLT berpindah menjadi wali kota, ini kan sebenarnya anggaran yang dianggarkan oleh Bapak Wali Kota atau BLT Wali Kota. Ternyata stop di bulan September tanggal 20. Ini adalah sebenarnya bagaimana cara melihat visi seorang pemimpin menyelesaikan persoalan di Kota Bekasi dalam jangka 1 tahun, bukan dalam jangka 8 bulan atau 9 bulan. Nah sebenarnya anggaran ini kan dipakai untuk 1 tahun, bukan 8 bulan. Nah seharusnya memang ada per 5 tahun itu situasional. Situasional ini kan sebenarnya di tahun ini sebenarnya tidak lengkap. Anggaran itu dipakai oleh seorang wali kota yang notabene wali kotanya cuma 1 bulan. Nah sekarang apakah ada perjanjian antara wali kota 1 bulan atau PLT sebelumnya dengan PJ atau pengganti yang memang akhirnya pemerintah, teman saya sendiri di Bapenda menyatakan bahwa capaian, sedangkan arahan dan perintahnya itu berbeda pada saat wali kota asli Bekasi dijabat oleh Pak Tri Adianto sekarang dipindahkan kekuasaan kepada seorang PJ yang memang notabene dia akan melanjutkan atau memang akan meneruskan atau memang akan benar-benar sama dengan pemimpin yang sebenarnya sudah bekerja sama dengan beberapa teman-teman dinas atau sampai ke bawah OPD. Nah kalau capaian-capaian ini dipertanyakan kepada teman-teman, apakah kalian semuanya bisa menjawab itu? Saya mungkin akan menyatakan bahwa bagaimana tujuan pada saat menganggarkan angka 5, sekian T di tahun 2000 yang akan dipakai tahun ini ternyata tidak selesai dengan seorang wali kota yang memang harus menghabiskan anggaran itu dengan capaian PAD. Nah ini yang sebenarnya memang Kota Bekasi terhadap, kalau krononya kan dia menganggarkan lalu disahkan oleh provinsi, dikasih waktu 7 hari atau dalam jangka 14 hari untuk merevisi kekurangan. Jadi artinya ini kan sebenarnya bagaimana menyikapi anggaran yang dipakai yang benar-benar bertanggung jawab itu sampai bulan September. Sekarang ditinggalkan. Teman saya, teman-teman yang mungkin pemerintah di Kota Bekasi akan menjalankan itu. Ada pengawas yang namanya DPRD. Bagaimana ini di tahun akhir ini, di akhir tahun ini bisa tercapai? Siapa yang akan menjawab itu? Nah, inilah pertanyaan yang memang harus dijawab oleh pemerintah. Bagaimana ke depan nanti tidak terulang kembali bahwa yang memakai anggaran ini adalah orang yang sampai di bulan September, bukan di akhir tahun. Ini harus disikapi juga. Biar ke depan Bekasi itu sebenarnya sudah bertambah umurnya. Kalau orang melihat bertambah umur semakin pingin muda, pingin lebih cantik, pingin lebih muda lagi sebagai laki-laki walaupun umur tua. Umur Kota Bekasi sudah bertambah. Harusnya bagaimana caranya orang melihat Kota Bekasi itu ada visi, ada misi. Ada beberapa hal yang memang harus disikapi oleh teman-teman di Bapenda, terutama yang di samping saya ini Bapenda mewakili Bapenda. Bapenda ini yang lebih kuat. Paling kuat itu melihat sisi orang masuk jalan tol, ada bangunan, ada bangunan, ada bangunan, ada bangunan, ada reklame, ada bangunan, apartemen, ada lagi kota dalam kota, ada berapa yang memang di dalamnya juga ada bannernya, ada restorannya, ada banyak iklan. Nah sebenarnya kalau melihat itu capaian-capaian target itu apakah memang sudah benar diterima sesuai dengan aturan pada saat mereka membayar pajak, atau memang capaiannya itu ada pertanyaan kembali bahwa kalau dihitung sesuai dengan per tahunnya dengan tambahan mungkin ada regulasi cicil karena memang salah satunya, ya itu yang dipertanyakan dengan ada Bapenda. Bagaimana capaian PAD yang diawasi oleh DPRD ternyata diberikan kepada masyarakat melalui media, melalui publikasinya, sampai seorang saya aja bisa menjawab
pertanyaan tentang baru 30% dan bertambah di bulan 9 baru di bawah 50%. Nah, artinya ini yang menjadi sorotan sebenarnya. Mau sampai berapa persen targetnya kalau memang kita ini sudah tidak bersama lagi dengan seorang wali kota yang bertanggung jawab di anggaran sekarang. Nah, ini yang harus dijawab teman-teman pemerintah, bagaimana capaian ini bisa bersama dengan PJ atau bersama dengan wali kota kemarin. Mungkin angka-angka itu mungkin bisa saja kolaborasi antara pemerintah dengan DPRD, karena memang sudah diputuskan naik 11% untuk dianggarkan. Makanya kita agak kesulitan juga bertanya kepada pemerintah yang hari ini, yang saat ini di 2023 ini dipimpin oleh PJ, bukan oleh wali kota yang bertanggung jawab asli. Jadi saya ingin bertanya yaitu bahwa apa sih capaian yang kedepannya nanti dengan pemimpin yang baru ini, baru seminggu yang hari ini sudah ditanyakan capaiannya ternyata capaian. Hanya itu mungkin yang nanti bisa dijawab oleh Pak Pemda. Terima kasih. Baik, Bang Sopar, itu sahabat jaringan telusur. Nanti tentunya kita mau dengar langsung dari Pak Habib. Silakan Pak Habib. Terima kasih Bung Sopar. Jadi pertanyaannya tajam dan mendalam. Tapi ini sebetulnya sangat presisi dan sangat membangun. Oh iya. Tapi konstruktif ya Pak ya. Konstruktif. Ya. Tapi saya takutnya ini bukan kewenangan saya dalam menjawab. Tapi saya akan mencoba untuk mungkin saja bisa nyambung ini. Jadi begini, terkait dengan penganggaran, kita kan setiap tahun sebelumnya kita ada TAPD. Berapa sih kira-kira prosentase dari pajak tahun depan, misalkan dari hotel, berapa yang mau kita up? Terus datanya mana? Mau pakai rumusan apa? Kira-kira seperti itu kan. Nah, demikian dengan restoran, demikian dengan pajak-pajak yang lain. Di kami ada salah satu rumusan, salah satunya SIMPOKESI, Sistem Manajemen Pendataan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Itu udah bisa melihat potensi-potensi ya Pak ya. Kira-kira gitu Pak. Ada ancer-ancernya, misalkan potensi tahun depan kita sudah melihat ada tadi 12 UPTD kepanjangan tanganan kita. Akhir tahun kayaknya mau grand opening di awal tahun mereka. Kita sudah bisa hitung. Terus kenaikan kita hitung terkait dengan inflasi, terus ekonomi berapa persen kenaikannya kira-kira. Itu kita bisa rumusan-rumusan itu bisa kita satukan, barang-barang kita posisikan di Bapenda. Nah, ketika kami menyampaikan kira-kira tahun depan kenaikannya untuk semua jenis pajak, kira-kira kami sanggup di angka 15% misalnya. Nah, tentunya di dalam Banggar maupun TAPD, terus dengan yang terhormat yang lain, ini kami bermain data dan kita sampaikan terkait dengan problem maupun kenyataan yang ada di lapangan. Kita kalikan, ternyata inilah hasilnya kira-kira, makanya muncul mungkin di angka 15% misalkan gitu. Nah, terkait dengan kepala daerah, Bung Sopar, kalau kita sih pada prinsip kita kan birokrat ya. Birokrat itu sifatnya siapapun kepala daerahnya, siapapun pilotnya, kita bisa melayani, kita bisa memaksimalkan setiap pendapatan yang ada dan target sampai akhir tahun ini. Memang kalau untuk mencapai 100% sulit. Ini saya kasih asumsi kota Bekasi bukan kota pariwisata. Kita lihat dari sektor ini dulu ya, dari sektor terkait dengan munculnya saat ini permainan anak, terus wahana-wahana baru, itu sebenarnya menunjang pariwisata juga untuk membangun di kota Bekasi. Tapi tujuan orang menginap di hotel di kota Bekasi bukan untuk wisata Pak. Itu ada di bisnis, terus perjalanan, dan satu lagi yang nggak kalah penting, banyaknya hotel kita tuh banyak dipakai oleh BUMN, Kementerian Pusat. Nah, kami kemarin sempat pengawasan ada di 5 hotel. Kita sampaikan, kenapa sih ini kan COVID udah selesai,
kenapa kamu nggak bisa up lagi nih seperti sebelum COVID angka-angkanya, misalkan pajaknya hotel A misalkan 200 juta sebelum COVID, tapi setelah COVID bangkit ke sini masih di angka 100, masih di angka 120. Salah satunya itu Pak, Alasannya apa gitu Pak? mungkin ya salah satu yang kami ambil sampling, mereka bilang, Pak, kemarin ada pembatalan terkait dengan pengetatan anggaran dari pusat, misalkan seperti itu. Oh, korelasinya berapa? Saya minta dong datanya. Datanya mana? Coba kita apple to apple dengan kita nih, dengan hotel sebelahnya. Ternyata betul, saya lihat datanya dari Kementerian A, terus dari BNPB, terus dari itu semua dibatalkan. Karena mungkin ada instruksi bulan kemarin ya, di medio Mei sampai dengan Agustus itu berat mereka berat, sehingga kan setiap semester triwulan itu kita juga sudah prediksi Bang, prosentasenya naik berapa. Kami di PTD, teman-teman di PTD juga melihat, menanyakan ke si pemilik hotel atau manajemen, nanti bulan besok ada apa ya, ada event apa ya, atau ada kegiatan apa ya, kami bisa prediksi itu. Mereka laporan nanti ke Bapenda 12 UPTD yang ada hotelnya. Nah itu udah bisa diprediksi, kira-kira untuk bulan depan capaian kita segini loh, kira-kira untuk bulan depan ini segini loh. Jadi selain kita juga punya di sistem untuk melihat itu. Nah jadi kalau korelasinya dengan kepala daerah, kayaknya siapapun kepala daerahnya, Bung Sopar, kita on the track lah. Kita on the track, kita tetap maksimal untuk menggali potensi, kita melayani masyarakat. Kan bagian dari pajak juga kita tentunya melayani apa sih event yang mereka dapatkan ketika mereka patuh menjadi wajib pajak. Kita kasih apresiasi, kita berikan apresiasi, kita berikan reward, mungkin walaupun hanya bentuk piagam penghargaan, pembayaran pajak PBB tercepat misalkan gitu kan, atau kita kasih reward lain tentunya. Baik. Nah, cuman kan Pak Agustinus tadi kan saya menyimak bahwa Pak Sopar dan mungkin juga yang lain menyoroti itu dari bulan Juni kan kalau tidak salah 30 atau 40%. Nah, sementara pada September ini masih 50%. Nah itu kendalanya seperti apa sih Pak yang dialami oleh pihak Bapak sebagai pemerintah gitu? Kalau melihat seperti itu kita nggak bisa langsung kita menyampaikan to the point, memang masih capaian masih 50% lebih. Tapi kalau saya breakdown tadi per jenis pajak, ini kita sudah sampai bulan ini kita sudah 60%. Oh 60% ya, bukan 50% ya. Iya, tentunya kendala-kendala itu seperti piutang, ya Bung Sobat, piutang. Contoh gini, tadi saya sampaikan hotel. Kenapa ada beberapa hotel bintang 4 kita masih punya piutang yang panjang? Nah, karena pada saat mereka COVID, sama sekali mereka closing, sama sekali mereka tutup. Tapi mereka juga tidak mau memecat atau merumahkan karyawannya, sehingga dengan penghasilan, dengan kondisi yang ada, mereka berusaha untuk membiayai misalkan, walaupun mungkin tidak dengan 100% gajinya. Nah, mereka masih ada, bahkan beberapa masih sampai 1 tahun utangnya ke belakang, piutangnya. Dan mereka, kami tahu, mereka berusaha untuk menyelesaikan. Tapi tentunya kita pemerintah, kalau dulu mungkin kita memberikan relaksasi terkait penghapusan sanksi terhadap administrasi. Contohnya kayak denda pajaknya Pak. Pokoknya dibayar, tapi dendanya kita kenakan juga. Nah kemarin itu kita hapuskan. Nah ini kan tetap berjalan. Yang sekarang denda 2% dari pokok itu tetap berjalan. Sehingga makin lama mereka tidak membayarkan piutang pajaknya, yang sebetulnya masyarakat sudah menitipkan ya. Masyarakat sudah menitipkan. Kalau mereka tidak membayar, nah itu tadi upaya-upaya kita lakukan bukan hanya dinas, bukan hanya di hotel, semua jenis pajak Bang. Semua jenis pajak iya. Sampai tadi saya sampaikan kita sudah banyak melakukan pemanggilan dengan kejaksaan, jaksa pengacara negara dalam hal ini. Upaya kita lakukan, kita pengawasan, kita segel, kita tutup stiker objek pajak ini dalam pengawasan pemerintah Kota Bekasi, dan itu efektif. Karena di situ mereka malu Bang, mereka malu ketika orang terlihat ramai mungkin tempat kopi,
Tapi di situ ada Saya juga seperti itu ya. ada. Dan ini kita mau berjalan lagi. Awal bulan ini kita punya SP penertiban terhadap reklame. Nah ini berjalan, sudah mulai berjalan, tim sudah terbentuk. Nah kita tinggal gas aja. Terus juga yang tadi dengan kejaksaan berjalan, terus PBB terkait dengan cleansing data, validasi dan verifikasi berjalan terhadap piutang. Mudah-mudahan ini bisa mengecilkan piutang kita, dan dengan adanya shock terapi terhadap BPP besar maupun yang ada yang menunggak piutang memang cukup banyak, ini membuat mereka yang lain juga yang masih mempunyai piutang tergerak untuk membayar, dan itu menjadi salah satu percepatan terkait untuk pencapaian PAD tahun ini ya. Bang Sobal mungkin mau menyampaikan. Ya, tadi agak mengkritik tentang reklame yang memang begitu banyaknya sekarang reklame tempatnya, lalu pajaknya memang berkurang atau memang ada yang tidak taat pajak membayar reklame. Padahal salah satu dari Bapenda itu kan di nomor 123 PBB, reklame bisa menunjang pendapatan asli daerah sebenarnya. Tapi saya coba kembali di beberapa daerah, terutama di Kota Bekasi ini yang notabene hari ini ketepatan saya dapat sekitaran daerah Jaka Sampurna dan Bekasi Barat itu memang saya lihat ada satu hal yang mengkritik tentang ketidaksanggupan orang bicara tentang PBB. PBB itu dia tinggal di situ, rumahnya ada, atapnya sudah ada, dia sudah beberapa tahun, tapi dia tidak sanggup membayar pajak. Nah, bagaimana dengan hal capaian? Ternyata memang pengawas juga dalam hal DPR Dewan ini ya harus pemerintah mana capaiannya gitu. Kalaupun masyarakat yang memang wajib membayar PBB kan jelas itu juga menjadi kendala. Tetapi pertanyaan, apakah pengawas ini memberikan satu hal kebijakan bekerja sama dengan pemerintah bahwa dalam hal PBB yang pajak aktif, yang benar-benar itu adalah pendapatan asli daerah, orang tinggal ada rumahnya dan selama beberapa tahun tiap tahun dia membayar, ternyata ujungnya cuma satu, bahwa dia minta hak bukan kewajiban lagi. Inilah yang memang kemarin belum lama ini, tahun ini kan kita berbicara tentang fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan itu 3 hal target seorang wali kota Bekasi yang notabene dari angka 5 triliun itu salah satunya adalah target pendidikan, termasuk bangunan sekolah yang memang capaian orang-orang itu kesulitan sekali mencari sekolah. Itu ternyata hari ini berkembang tentang saya membayar kewajiban bahwa saya harus membayar PBB, ternyata hak kami ini untuk mendapat pendidikan, terutama bukan orang tua tetapi anak-anaknya yang notabene memang diberi hal pendidikan yang menjadi target 3 capaian PAD dari wali kota itu, ternyata hari ini tidak terlihat bahwa ada bangunan sekolah. Yang ada membayar bangunan sekolah berdiri di daerah Bantar Gebang sampai saat ini belum. Nah itu juga salah satu ini tentang bagaimana capaian PAD kepada seorang pemimpin yang melihat perspektifnya terhadap anak. Hari ini kita bertiga duduk di sini, kita sudah bisa menentukan masa depan kita dengan kedewasaan kita. Tetapi bagaimana pada saat bicara tentang anak-anak yang kemarin krusial sekali di Kota Bekasi, mungkin nomor berapa mendapatkan pendidikan di negeri yang kesulitan. Sedangkan beberapa hal di Bapenda mungkin bisa menjawab bagaimana yang namanya pasos-pasu kita melihat menjadi tambah. Kita bisa melihat menjadi ada ayunan, ada kalau diberdayakan itu beberapa hal terakhir yang di Bekasi Timur itu besar sekali. Kenapa tidak dibuat satu tempat
anak-anak berkumpul mencari masa depan, namanya SD, namanya SMP atau SMA. Di Bantar Gebang juga ada. Jadi artinya ini sebenarnya pada saat ada pembangunan seperti ini, capaian target ini sebenarnya simple, bisa mengikuti gitu. Kalau fasilitas ini diberikan kepada masyarakat. Nah ini bagaimana pengawas yaitu DPRD mengawasi pemerintah, sedangkan pemerintah belum ada trik yang bisa membuat capaian itu di 2023 ini setelah masa COVID ini bisa mencapai target. Kalau memang ini berjalan, ini tidak sesuai dengan targetnya, tetap tahun ini jalan. Apa yang mau dikasih kepada pemerintah? Apakah seorang Bapenda ini akan digantikan karena tidak cakap sesuai dengan jabatannya sebagai kepala dinas? Nah, ini yang harus jelas bahwa orang di Kota Bekasi pastilah ada spesifikasinya menjabat sebagai kepala dinas dengan capaian bahwa pekerjaannya begini loh, pekerjaannya begini. Dengan teman-teman juga di bawahnya ada Kabin, ada Kasih, sampai ke UPTD. Nah inilah yang memang bagaimana cara pemerintah Kota Bekasi yang sudah berumur bertambah ini harusnya di make up, dipermudah, bukan dipertua ya. Kalau dipertua kan ada bangunan ya udah dipercantik, ya kan. Tapi ini bagaimana bisa menjadi mudah dengan bangunan-bangunan yang baru-baru, tetapi infrastrukturnya jelas bahwa ada capaian pada saat transaksionalnya jelas. Contoh tadi hotel dipakainya buat berlibur anak, terus buat bisnis, BUMN hadir, ada pertukaran, ada transaksional, orang pakai. Di situ ada pajaknya juga, setiap memakai hotel pasti ada pajaknya. Itu capaian. Ternyata hari ini kita tidak melihat itu. Dan pemerintah hari ini juga ya tadi kembali ke wali kota yang terakhir habis, sekarang ke PJ. Nah, capaian di tahun ini apakah tetap ada rapot merahnya atau memang ada pergantian? Karena dengan capaian yang diminta oleh pengawas bahwa ini baru sekian loh, apa kerja kalian gitu kan? Nah ini yang sebenarnya dari teman-teman di DPR ini yang selalu menggemakan, ini pemerintah baru sekian, bulan Juli 30%, ya kan? Naik di bulan 9 September, dan naik belum capai 50%. Apa yang mau dibuka di pemerintah Kota Bekasi melalui Dewan DPRD? Kalau memang capaian itu tidak sampai, siapa yang mumpuni di situ, itulah yang memang harus dikembalikan. Ada yang namanya evaluasi ke dalam, ada yang namanya evaluasi keluar. Pada saat eksekusi bagaimana? Selalu evaluasi tanpa eksekusi. Artinya ini yang harus dicapai oleh pemerintah. Saya cuma minta kepada pemerintah jelas bahwa bagaimana cara mencapai ini, karena pertanggungjawabannya terhadap pemerintah terhadap anggota DPRD yang bilang bahwa capaian PAD sampai saat ini belum. Nah ini yang menjadi polemik ya. Kalaupun ini dikembangkan terus oleh anggota dewan, pasti pertanyaannya akan dibuat lagi oleh terusur. Duduk lagi. Apa sih sebenarnya kendala? Nah ini yang harus dibuka trik yang kuat untuk mencapai di 2024 tanpa ada celah bahwa memang kita akan berjarak on the track, tetapi ternyata di 2024 ya saya tidak tahu, karena memang 2024 naik ke 2025 sudah ada pemimpin yang baru karena di pemilu saat ini. Tapi di 2023 ini bagaimana caranya menjawab tentang capaian PAD yang memang notabene akan dikembalikan pada masyarakat. Nah itu saja pertanyaan yang memang terutama ya leader yang pemimpin ya, pada beberapa dinas yang ada kepala dinasnya gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Baik, Pak Sopar, terima kasih. Pak, silakan Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Sopar. Jadi menyambung ya, memang betul kita masih berhitung sampai saat ini terkait dengan berapa sih. Kalau kita mau hitung di atas kertas ya, kalau dengan capaian sekarang misalkan 60% ya, ini udah bulan 9, tinggal 60% dibagi 9 bulan gitu ya. Berarti
kurang lebih 9 sekitar 6,5, berarti 3 bulan ke depan sekitar 12, 6 kali 3, 18, taruhlah 20%. Dengan kondisi sekarang misalkan 60%, ke depan 3 bulan kita masih ada waktu 1 triwulan terakhir, itu maksimal kita diangkat 85% maksimal. Dengan kondisi Itu udah maksimal. iya, dengan kondisi sekarang. Ini lagi Pak ya. Ya, hitung-hitungannya kalau sistematis seperti itu, Pak. Tapi kalau kita melihat berkaca dari tahun ke tahun, ya, biasanya setiap akhir tahun itu November Desember sehubungan dengan libur sekolah, Natal, tahun baru, orang banyak pergi ke mall, banyak pergi ke pusat-pusat perbelanjaan, taman bermain dan sebagainya. Dan itu ada peningkatan persentase di situ. Ya, ada peningkatan persentase di situ. Yang memang setiap tahun itu kita hitung, dan mungkin di akhir tahun juga banyak potensi yang sudah kita hitung akan buka beberapa pusat perbelanjaan mungkin, atau ada beberapa restoran atau bahkan hotel kita buka. Jadi yang disampaikan Bu Toka betul, ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Intens kita pemeriksaan ke dalam dan ekstens kita pemeriksaan keluar. Satu contoh inovasi yang kami lakukan ini Bang, terkait dengan Simpokesi. Kita pendataan, mungkin kita nomor pertama di Jawa Barat, kita mendata terhadap potensi restoran online. Ini yang terkadang nggak Restoran online maksudnya gimana Pak? Begini, Bang. Apa e-commerce atau? betul. Jadi ketika kita malas keluar rumah, ini kan semua kita belajar dari COVID. Yang mudah, yang cepat, ya kan, tanpa kita keluar rumah, tanpa bersentuhan. Ternyata bisnis restoran online itu, setelah kami hitung kemarin, kami baru menjalankan ini 2 bulan Pak, tapi potensi yang masuk sudah hampir 30 wajib pajak. Itu baru kami telusuri hanya di Bekasi Selatan. Kalau potensi tapi kembali lagi ke Perda 10 2019, ketika kita buka, saya lapar nih, saya mau mesen nasi kebuli misalkan, nasi kebuli existingnya kita ada di sini, mau adanya di Pekayon misalkan, kita lihat ratingnya, ratingnya bagus. Kalau ratingnya bagus 4,5 atau 5 rating itu sudah pasti ramai. Nah, staf kami turun ke bawah dari bidang wasda dan UPTD melihat, mencatat bahwa terjadi transaksi pada satu hari ini 50 transaksi dengan omset rata-rata penghasilan per hari sekali beli kita misalkan beli itu 30.000 misalnya, kita kalikan saja 30.000 ada 50 transaksi, berarti ada 1.500.000 di sana. Kalau kita kalikan lagi dengan 30 hari, berarti masuk omset 45 juta Pak. Nah, secara di aturan kami, regulasi kami Perda 10 2019 yang mungkin nanti akan masuk menjadi undang-undang HKPD 1, hubungan keuangan pusat dan daerah yang kita berlakukan sampai saat ini juga kita masih berjibaku untuk menyelesaikan terkait dengan regulasi tersebut. Nah, ini kita perkuat. Artinya dengan kebijakan itu tentunya kalau tadi saya sampaikan omset di atas 10 juta sudah bisa kita kenakan. Nah, yang 1 juta masuk jadi pajak daerah. Kalau rata-rata misalkan 30 wajib pajak yang udah bisa kita ambil dalam 1 bulan, kalau kita kalikan 2 juta saja pembayaran pajaknya, itu minimal ya, berarti 2 juta dikali dengan 30 wajib pajak, sudah ada 60 juta potensi baru di Bekasi Selatan. Belum saya mengarah ke 12 kecamatan. Iya, 12 kecamatan, baru 1 titik itu. Nah, ketika itu dikalikan 1 kecamatan itu ada potensi 60 juta, kita kali 1 bulan, 1 tahun sudah 720 juta pendapatan asli daerah baru. Persoalannya Pak, kita mau atau tidak? Kita perlu effort yang besar, saya kebetulan ini salah satu proyek perubahan saya di pelatihan kepemimpinan administrator. Kalau saya baru lalu itu di Cimahi kemarin 4,5 bulan, dan alhamdulillah itu menjadi salah satu nomor 5 yang terbaik se-Jawa Barat hasil dari proyek perubahan saya. Oke. Dan ini sekali lagi saya sampaikan, kita perlu effort yang misalnya kayak Gojek ini kan, dia nyari pesanannya kan, ya dia mengantarkan. Nah, tinggal kita pendekatan. Persoalannya kita pendekatan. Yang agak susah mungkin warung-warung tradisional.
kita jangan melihat existingnya Bang, karena nggak terlihat lagi nanti di Undang-Undang HKPD 1 tahun 2024 itu tidak melihat harus ada meja, harus ada kursi, harus bentuknya Dari pendapatannya berarti Pak ya? Betul. Kita melihat dari omset. Dari kursi meja nggak masuk nih, bagaimana Pak? Kita melihat, karena di situ yang dilihat adalah omsetnya. Omsetnya yang dilihat. Nah, ketika warungnya biasa saja, tapi pembeliannya omsetnya sampai 50 juta, itu ada Bang. Dan kami sudah berjibaku dengan itu. Kami sudah berjibaku. Untuk apa? Ya untuk mencapai salah satu target ini. Jadi kami juga tidak diam. Bapeda tidak diam. Kami di pengawasan dan pengendalian, staf saya ada 55, itu semua mobile. Kita betul tadi yang dikatakan Bu Sofan juga, kalau dengan reklama misalkan begitu banyak titik-titik reklama yang tersebar, kita bersinggungannya ada dengan OPD PTSP terkait dengan existing yang billboard besar misalnya kita dengan, karena itu terkait dengan Bumija, itu adanya dengan DP Masjid. Ada juga di kecamatan-kecamatan ya Pak ya? Betul, pembagiannya itu memang ada. Kalau di kecamatan itu naskah reklame yang bentuknya spanduk seperti itu. Nah, kalau yang besar itu terkait dengan billboard apa video drone itu yang memakai Bumija, kita konstruksinya dengan DP MSDA. Tapi sekarang sudah sebetulnya Pak, BPPTSP sudah sangat terbuka dan semua orang bisa daftar online sekarang dengan sistem silat yang baru itu, aplikasi silat mereka tidak secara online ya. Betul. Ada persoalan lagi ketika kita sudah abang mengurus silat masuk kakak dah muncullah ini kan, ini harus dibayar. Nah, saya sekarang sedang mengejar itu Pak. Ada target 1,2 miliar tahun lalu yang saya masih kejar, karena SKPD sudah bayar, surat ketetapan pajak daerah sudah terbit, tapi mereka belum melakukan kewajiban. Nah, ini persoalan Pak. Nah, ini sama, ini terhadap pencapaian PAD mengganggu, sangat mengganggu. Makanya itu kita salah satu kita kerjasamakan dengan kejaksaan, kita kita tagih juga dengan UPTD maupun bidang Wasda, ada tim gabungan juga di kita. Kira-kira gitu Pak yang tadi. Baik, iya, jadi tanggapi ya. Ini seru dan menarik. Iya boleh. Tadi ada pendapatan daerah terbaru ya yang bisa menopang capaian PAD. Salah satunya itu belum dijelaskan tentang bagaimana mereka berdiri, apakah dasar mereka terhadap pemerintah itu ada kerjasama. Contoh SKU, contoh aturannya dia harus memakai PT. PT kan berarti kan jelas ada pajaknya. Nah itu yang memang tadi terdengar asik, tetapi belum dapat saya kinya di mana sampai memang menjadi yang baru. Padahal itu kan sebenarnya usaha baru, usaha yang memang tanda kutip ya hari ini dia memakai apa dasar mereka untuk berdiri itu. Oke, seperti itu. Baik, saya rasa dengan kemudahan-kemudahan yang ada ya, orang membuat bisnis baru, e-commerce, segala macam itu. Sebenarnya kan kemudahan mereka bisa mendaftar secara online juga, membuat surat keterangan usaha dan sebagainya, mereka daftar tinggal klik, mereka sudah ada. Nah tapi memang betul Bung Sofan, banyak juga dari mereka yang ternyata usaha rumahan, UMKM namanya. Belum tentu ada lagi Bang. Kita lihat balik lagi ke omset. Tadi omsetnya, karena kalau misalnya kursinya juga dan mejanya bahkan bisa tidak ada kursi, bahkan cuma ada dapur, ada dapur di situ. Ini jadi saya bilang ke orang-orang telusur, ini jadi salah satu intelnya pemerintah untuk melihat orang menjadi kaya gara-gara jualan cucur. Ya. Padahal cucur itu bagaimana caranya berkoordinasi dengan Bapenda yang notabene cucur ya nggak tahu kalau namanya lakunya masak kayak 100 katanya ada yang mesti jadi 1000 sehari itu nggak ada yang tahu. Nah artinya itu yang salah satu dibilang kok jadi ada yang mengintai gitu, pemerintah itu melihat ada pendapatan baru gitu. Mata kami ada di mana-mana Pak. Iya. Oke. Itu agak perlu dibuat lagi diskusi yang kuat tentang masyarakat yang mencari kehidupan hari ini
masyarakat yang mencari kehidupan hari ini ternyata pemerintah dengan capaian pengawas dia harus mengejar capaian target. Jangan sampai nanti memang masyarakat kok jadi seperti ini gitu kan, tidak jadi PNS, baru dipecat gara-gara COVID, ternyata capaian target realisasi PAD mencari-cari yang baru untuk menutupi target. Nah ini yang harus memang masyarakat Kota Bekasi harus tahu bahwa teman-teman di Kota Bekasi ada loh salah satu temuan baru, pendapatan baru di Kota Bekasi dengan cara seperti itu. Nah itu yang ada yang menarik juga nih Bu Sobat. Ada beberapa perusahaan menghindar. Kami harusnya nggak kena pajak daerah karena kami tidak punya tempat duduk, nggak punya kursi, nggak ada meja. Jadi mereka menyiapkan dapur, hanya dapurnya. Iya. Bahkan mereka nggak ada makan di tempat. Nah, kemarin muncul undang-undang HKPD 1 tahun 2024 itu akan diberlakukan. Kemarin 2000 akan diberlakukan apa sudah berlaku? 2024 akan kita berlakukan. Tapi Kajian dulu. nah, kita belajar sampai ke Kota Malang pada saat itu. Di Malang ada namanya terkenal ghosting tax. Bahan barangnya ada dijual, bisa kita makan, tapi wujudnya nggak kelihatan. Nah, mereka mendata itu hampir 600 kalau tidak salah, 600 potensi pajak yang ada. Tapi yang mereka kenakan itu nggak sampai 600. Tapi artinya itu ada peningkatan di PAD mereka. Dan mereka, kami juga sedang bekerja sama dengan beberapa universitas karena ini menyangkut dengan anggaran kembali lagi. Mereka menciptakan satu sistem aplikasi untuk alat monitoring selain tapping box. Oh, ada lagi ya? Tapping box itu untuk mengetahui juga ini Ya, ada lagi nih Pak ya? ini yang diciptakan karena kan teknologi berkembang Pak. Teknologi sangat dengan kondisi sekarang setiap hari mungkin ada teknologi baru. Dengan ini nggak kena tapping box, oh dengan yang ini kena. Salah satu contoh, ada bakso di sana besar, pajaknya itu 1 bulan cuma 10 juta. Ada bakso di pinggir rel kereta api sangat terkenal di Kota Malang, itu pajaknya hanya 10 juta per bulan. Dengan aplikasi itu mereka bayar 100 juta Pak. Gimana nih Pak? Tergantung kita, Iya. kita mau atau tidak. Tapi ini kan ke depan ya Pak ya? Kita sudah mulai. Oh, sudah mulai? Kita sudah mulai. Bapenda Kota Bekasi sudah mulai. Percaya atau tidak, ini akan berjalan terus. Apapun hambatan, rintangan, insya Allah kami tetap tegar. Asal didukung oleh, itu tadi perangkat-perangkat yang ada. Siap. Baik, sahabat jaringan telusur. Iya. Ngerti kan? Iya. Kasihan orang-orang. Iya. Oke. Nanti disampaikan untuk closing statement ya. Karena waktu juga yang akan memisahkan kita ya. Padahal seru ini. Sahabat jaringan telusur terkait dengan PAD di Kota Bekasi tahun 2023 sudah dijabarkan tadi, bahkan potensi-potensi yang memang sudah fix dan juga ada inovasi-inovasi yang dipikirkan bagaimana supaya bisa ada pendapatan-pendapatan baru tentunya ya. Dan bahkan sampai studi banding ya Pak tadi ya, ke luar daerah. Nah, itu Pak Sopar ya. Nanti closing statementnya dari Pak Agustinus dan juga terakhir dari Pak Sopar Pakpol. Silakan Pak. Baik, terima kasih sahabat telusur. Tentunya kami sebagai pelayan masyarakat dalam hal ini kami yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tentunya akan menghimbau masyarakat untuk taat pajak, karena pajak daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan insya Allah pajak yang kami kelola dapat berdaya guna dan dapat kami pertanggungjawabkan dengan amanah kami di jabatan, di tingkatan masing-masing untuk sebesar-besarnya kemajuan Kota Bekasi yang makin keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya closing statement tentang capaian PAD versus APBD. Saya mengingatkan kepada masyarakat, kalian punya hak, tapi kalian punya kewajiban. Sampaikan hak kalian, mintalah kewajiban, atau kembalikan kewajiban.
permohonkan hak itu. Jadi berikanlah yang terbaik buat pemerintah Kota Bekasi, tetapi mintalah kewajiban Kota Bekasi untuk melayani masyarakat. Jangan sampai kita lebih banyak, pemerintah kasih kita sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Agustinus mewakili pemerintahan Kota Bekasi, dalam hal ini Bapeda Kota Bekasi, dan juga terima kasih Pak Sopar Makmur sebagai pemerhati kebijakan publik. Dan sahabat jaringan telusur, tentunya masih ada lagi tema-tema yang akan kita angkat. Tentunya kita akan mencari solusinya, mungkin di tempat ini, mungkin juga di lain waktu dan kesempatan. Jaga kesehatan, salam sehat.